Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai limit tak hingga bagian yang kedua. Kita bahas bentuk limit X menuju tak hingga dari fx kurang gx, dengan fx dan gx-nya merupakan bentuk akar dari suatu fungsi. Adapun langkah penyelesaian yang akan kita lakukan yang pertama, kita kalikan akar sekawan dari fx kurang gx sehingga diperolehlah bentuk px per qx. Sudah kita dapat bentuk px per qx, langkah berikutnya kita bagilah pembilang dan penyebut dengan x pangkat tertinggi. Jadi kita perhatikan di antara px dan qx ini, siapa x-nya paling tinggi pangkatnya, itulah menjadi pembagi. Sesudah kita bagi, kita substitusikan nilai x sama dengan tak hingga. Jadi setiap ada x, kita gantikan dengan tak hingga, lalu kita hitung untuk mendapatkan nilai limitnya. Kita ambil saja contoh, soal yang pertama, limit x menuju tak hingga dari akar 5x tambah 3 kurang akar 3x kurang 2. Langkah yang pertama kita lakukan tadi adalah mengalihkan dengan akar sekawan. Jadi akar sekawan dari sini ya tetap seperti ini, tetapi tanda kurangnya kita ganti dengan tanda tambah. Ya, ini dia. Tetapi dia harus dalam bentuk pecahan yang bernilai 1, yaitu pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama, yang merupakan akar sekawan dari sini. Yang ini kita kalikan dengan yang atas, ya. Yang ini kita kalikan dengan yang atas, kita akan peroleh, jadi ini dengan ini dikalikan, nanti akar yang ini hilang, ya. Akar yang ini hilang. Tinggal 5x tambah 3 kurang 3x kurang 2, yang ini, ya. Jadi akarnya kita hilangkan ketika dikali akar sekawan, maka hasilnya 5x tambah 3 kurang 3x kurang 2. Tapi jangan lupa ini kita kurungkan, karena ini satu kesatuan. Sedangkan yang di bawah itu tetap, ya, tidak ada perubahan. Lihat 5x kurang 3x itu sama dengan 2x. Lalu 3 kurang minus 2 itu sama dengan positif 5. Sedangkan yang di bawah itu tetap. Nah, kita sudah peroleh bentuk px per qx. Lalu langkah berikutnya kita bagilah dengan x pangkat tertinggi. Kita lihat di pembilang pangkat tertingginya adalah 2x, yaitu x pangkat 1. Jadi pangkat 1 pangkat tertingginya. Sedangkan di penyebut yang di bawah, itu akar 5x, akar 3x. Jadi akar x pangkat tertingginya. Akar x itu x pangkat setengah. Jadi x pangkat 1 dengan x pangkat setengah lebih tinggi pangkat 1. Sehingga pembilang dan penyebut kita bagi dengan x pangkat 1. Karena di penyebut, fungsinya dalam bentuk akar, maka x-nya itu kita buat dalam bentuk akar yang senilai yaitu akar x kuadrat. Kita dapatkan 2x dibagi x itu sama dengan 2. Ditambah 5 dibagi x itu 5x. Sekarang yang di penyebut, akar 5x dibagi x kuadrat itu 5 per x, ditambah 3 dibagi x kuadrat itu 3 per x kuadrat. Ditambah akar 3x dibagi x kuadrat itu 3 per x, dikurang 2 bagi x kuadrat itu 2 per x kuadrat. Sudah kita bagi dengan pangkat tertinggi, langkah berikutnya kita substitusi x dengan tak hingga. Jadi setiap ada x, kita ganti dengan tak hingga. Kita akan dapatkan 2 tambah 5, x-nya kita ganti dengan tak hingga, per akar 5 per x-nya kita ganti dengan tak hingga,
ditambah 3 per X-nya kita ganti dengan tak hingga menjadi tak hingga kuadrat. Ya. Ditambah akar 3 per X-nya kita ganti dengan tak hingga kurang 2 per X-nya kita ganti jadi tak hingga. Ya. Kita dapat hingga pangkat 2 karena sini ada pangkat 2. Lalu kita hitung. 2 ditambah 5 bagi tak hingga itu 0 ya. Sudah pernah kita bahas. Per akar 5 bagi tak hingga ini 0 tambah 3 bagi tak hingga kuadrat juga 0 ya. Tak hingga kuadrat itu tak hingga. 3 bagi tak hingga 0. Ditambah akar 3 bagi tak hingga juga 0 kurang 2 bagi tak hingga kuadrat juga 0. Sehingga kita dapatkan 2 tambah 0 itu 2. Per akar 0 tambah 0 itu 0, tambah akar 0 kurang 0 itu 0, ditambahkan 0. 2 bagi 0 itu sama dengan positif tak hingga. Itulah hasilnya. Kita ambil contoh yang kedua. Limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat kurang 5X tambah 2 kurang akar X kuadrat tambah 7X kurang 1. Langkah yang pertama adalah kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi akar sekawannya ini tinggal mengganti tanda kurang dengan tanda tambah. Ya. Jadi tanda tambah di sini. Ya, pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama, yaitu akar sekawan dari sini. Lalu yang ini kita kalikan dengan yang atas sesuai konsep tadi. Tinggal ini saja kita buat hasilnya, tapi akarnya kita tidak tulis. Ya. Sehingga ini X kuadrat kurang 5X tambah 2 kurang X kuadrat tambah 7X kurang 1. Jangan lupa kita kasih tanda kurung, karena ini satu kesatuan. Dibagi dengan penyebutnya tetap. Ya. Lalu kita lihat X kuadrat kurang X kuadrat itu habis. Ya. Min 5X kurang 7X min 12X. 2 kurang min 1 itu positif 3. Per yang bawahnya tetap. Kita lihat bentuk ini sudah bentuk PX per QX. Lalu langkah berikutnya kita bagilah dengan X pangkat tertinggi. Di pembilang pangkat tertingginya itu min 12X. Berarti X pangkat 1. Sedangkan di penyebut pangkat tertingginya adalah X kuadrat, akar X kuadrat. Ya. Akar X kuadrat itu adalah X. Juga X pangkat 1. Jadi pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut sama. Berarti kita bagilah pembilang dan penyebut dengan X per X. Karena di penyebut itu dalam bentuk akar, maka X-nya kita ganti jadi akar X kuadrat. Kita peroleh min 12X dibagi X itu min 12. X-nya mati, ditambah 3 bagi X itu 3 per X. Per yang bawah, akar dari X kuadrat bagi X kuadrat itu 1 kurang 5X per X kuadrat itu 5 per X. Ditambah 2 per X kuadrat itu 2 per X kuadrat. Lalu ditambah akar X kuadrat bagi X kuadrat itu 1. Ditambah 7X bagi X kuadrat itu 7 per X. Kurang 1 bagi X kuadrat itu 1 per X kuadrat. Sesudah itu kita substitusikan nilai X sama dengan tak hingga. Setiap ada X kita ganti tak hingga. Kita peroleh min 12 ditambah 3 dibagi hingga per akar 1 kurang 5 per hingga tambah 2 per hingga kuadrat tambah akar 1 tambah 7 per tak hingga kurang 1 per tak hingga kuadrat. Kita hitung min 12 tambah 3 bagi 0 3 bagi tak hingga itu 0 per akar 1 kurang 5 bagi tak hingga itu 0 tambah 2 bagi tak hingga kuadrat itu 0 tambah akar 1 ditambah 7 bagi tak hingga itu 0 kurang 1 per tak hingga kuadrat itu juga 0. Sama dengan min 12 tambah 0 itu min 12 per akar 1 tambah akar 1 itu 2 ya.
Min 12 bagi 2 sama dengan min 6. Nah, itulah hasilnya. Jadi, berdasarkan apa yang kita sudah bahas, bisa kita simpulkan. Secara umum ada 3 ya. Yang pertama, jika soalnya limit X menuju tak hingga dari akar AX tambah B kurang akar PX tambah Q. Kita misalkan hasilnya L ya. Maka nilai L ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, nilai L-nya bisa negatif tak hingga kalau nilai A kurang dari nilai P. Ya. A itu koefisien X di kiri, P itu koefisien X di kanan. Kemungkinan kedua, nilai limit L-nya itu sama dengan 0 jika nilai A dengan P sama. Kemungkinan yang ketiga, nilai limitnya itu tak hingga jika nilai A di sini lebih besar dari nilai P. Nah, itulah kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, untuk limit X menuju tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R, kita misalkan nilai limitnya L. Maka nilai limit L ini bisa 3 kemungkinan. Tergantung nilai A dan nilai P di sini ya. A koefisien X kuadrat di kiri, P koefisien X kuadrat di kanan ya. Jadi kemungkinan nilai limitnya yang pertama itu adalah negatif tak hingga. Itu diperoleh jika nilai A di sini kurang dari nilai P di sini. Kemungkinan kedua, nilai limitnya adalah B kurang Q ya. B koefisien X di kiri, Q koefisien X di kanan. Per 2 akar A ya. A itu adalah koefisien X kuadrat. Itu diperoleh jika nilai A dengan nilai P sama. Jadi kita gunakan rumus ini kalau nilai A dan nilai P-nya sama. Kemungkinan ketiga hasilnya tak hingga. Itu didapat jika nilai A lebih besar dari nilai P. Inilah kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, jika limit X menuju tak hingga dari akar pangkat N, AX pangkat N tambah BX pangkat N kurang 1 dan seterusnya, kurang akar pangkat N, PX pangkat N tambah QX pangkat N kurang 1 dan seterusnya, kita misalkan hasilnya limit L ya. Maka nilai L ini bisa 3 kemungkinan juga. Yang pertama, nilai L-nya itu minus tak hingga apabila A kurang dari P. Jadi A itu koefisien X pangkat tertinggi di kiri, P itu koefisien X pangkat tertinggi di kanan ya. Kemungkinan kedua, nilai limitnya B kurang Q per N kali akar pangkat N dari A pangkat N kurang 1. Jadi B itu adalah koefisien dari X pangkat tertinggi kurang 1 di kiri. Q itu adalah koefisien dari X pangkat tertinggi kurang 1 di kanan. Rumus ini kita gunakan jika nilai A dengan nilai P sama besar. Kemungkinan ketiga, nilai limitnya positif tak hingga jika nilai A di sini lebih besar dari nilai P di sini. Nah, demikianlah konsep untuk bentuk limit X tak hingga dari fx kurang gx. Kita masuk ke soal pengantar. Nomor 1, limit X menuju tak hingga dari akar 2X kurang 1 kurang akar 2X tambah 1. Jadi ini tipe yang pertama ya. Dengan yang ini nilai A-nya adalah 2 dan nilai P-nya adalah 2. Jadi A dengan P sama. Menurut konsep kita kalau A dengan P sama, nilai limitnya adalah 0 ya. Jadi jawabnya adalah yang C. Lalu nomor 2. Limit X menuju tak hingga dari akar X kurang 2 kurang akar 2X tambah 1. Ini kita lihat koefisiensi X, yaitu kita tulis A-nya itu sama dengan 1, lalu di sini koefisiensi X-nya P ya, itu 2. Jadi nilai A lebih kecil dari P ya. Nah, menurut konsep kita kalau A lebih kecil dari P, maka hasil limitnya adalah negatif
tak terhingga ya. Gitu. Sehingga jawabnya adalah A. Soal ketiga, limit X menuju tak hingga dari akar 2X kurang 1 kurang akar X tambah 2. Ya, di sini nilai A-nya 2, di sini nilai P-nya 1 ya. Berarti kita bisa katakan nilai A lebih besar dari nilai P ya. Menurut konsep kita kalau A lebih besar dari P maka selimitnya positif tak terhingga ya. Jadi jawabnya adalah B. Soal nomor 4. Limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat tambah 2X tambah 1 kurang akar X kuadrat kurang 3X tambah 4. Nah, ini soal tipe kedua ya untuk akar dari X kuadrat. Jadi kita lihat di sini koefisien X kuadratnya adalah A ya, itu 1, koefisien X kuadrat di sini adalah P juga 1. Jadi A dengan P sama ya. Kalau A dengan P sama maka rumusnya menjadi B kurang Q per 2 akar A ya. B-nya koefisien X di kiri yaitu 2 kurang Q-nya koefisien X di kanan yaitu minus 3 per 2 akar A, A-nya 1 ya. 2 kurang minus 3 itu berarti tambah. 2 tambah 3 itu 5 per akar 1 itu 1 dikali 2, 2. Berarti jawabnya 5 per 2. E. Soal nomor 5. Limit X menuju tak hingga dari akar X kali 4X tambah 5 kurang akar 4X kuadrat kurang 3. Berarti ini harus kita kalikan dulu ya. Biar nampak bentuk akarnya. Sehingga menjadi sama dengan limit X menuju tak hingga dari akar. Kita kalikan X kali 4X. Itu 4X pangkat 2. X kali pos 5 itu pos 5X. Dikurang akar. Yang ini tetap 4X kuadrat kurang 3 ya. Nah, sekarang kita lihat nilai A-nya, koefisien X kuadrat di kiri, itu sama dengan 4. Nilai P-nya, koefisien X kuadrat di kanan juga 4 ya. Jadi A dengan P sama ya. Kalau sama, maka kita gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. Ya, B-nya itu koefisien X di kiri, 5 kurang Q-nya koefisien X di kanan. Di sini tidak ada X ya. Berarti kita anggap koefisiennya 0 per 2 akar A. A-nya nilainya 4 ya. Jadi 5 kurang 0 itu 5 per akar 4 itu 2 dikali 2, 4. Jadi jawabnya 5 per 4 ya, yang C. Soal nomor 6. Limit X menuju tak hingga dari akar X tambah 5 kali 4X tambah 7 kurang akar X tambah 3 kali 4X tambah 7. Biar kita nampak bentuk kuadratnya, kita kalikan dulu yang di dalam akar ya. Jadi limit X menuju tak hingga dari akar, kita kalikan X kali 4X, 4X kuadrat ya. X kali 7, 7X. Tambah 5 kali 4X, 20X. Jadi 7 tambah 20, 27X. 5 kali 7, 35. Berarti kita tambah dengan 35. Dikurang dengan akar X kali 4X, 4X kuadrat. X kali 7, 7X. Tambah 3 kali 4X, 12X. Jadi 7 tambah 12 itu 19X. Tambah 3 kali 7, 21. Nah, sekarang kita cek nilai A sama P-nya. Ya, jadi A-nya itu koefisien X di kiri itu 4. P-nya koefisien X kuadrat di kanan itu juga 4. Jadi A dengan P sama, maka bisa kita gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. B-nya koefisien X di kiri 27 kurang Q-nya koefisien X di kanan 19 dibagi dengan
2 akar A-nya itu 4 ya. Jadi 27 kurang 19 itu 8 per 4 itu 2 kali 2 4 ya. 8 bagi 4 hasilnya 2. Sehingga jawabnya yang benar adalah C. Nomor 7. Limit X menuju tak hingga dari 2X kurang 1 kurang akar 4X kuadrat kurang 6X kurang 5. Jadi ini belum bentuk akar ya. Kita buat ke bentuk akar ya, tanpa mengubah nilai. Jadi limit X menuju tak hingga dari 2X itu kalau kita buat ke bentuk akar dari kuadratnya ya. 2X dikuadratkan, 2 kuadrat itu 4, X dikuadratkan X kuadrat ya. Sedangkan kurang satunya ini kita pindahkan saja nanti di paling kanan ya. Berarti kurang akar 4X kuadrat kurang 6X kurang 5. Ya, lalu kurang satunya kita pindahkan sebelah sini ya. Nah, tujuannya biar yang ini bisa kita hitung ya menggunakan rumus A yang ini. Jadi kalau kita lihat di sini nilai A-nya adalah 4 ya, nilai P-nya koefisien X kuadrat di kanan juga 4. Jadi A dengan P sama ya. Kalau A dengan P sama, maka kita bisa gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A ya. Tapi dikurang lagi yang ini ya, kurang 1. Berarti B-nya itu koefisien X di kiri nggak ada ya, kosong. Kita tulis 0 kurang koefisien X di kanan itu negatif 6 per 2 akar A-nya adalah 4 ya. Lalu dikurang 1 yang ini. 0 kurang negatif 6, jadi 0 tambah 6. Itu 6 per 4 itu 2 kali 2, 4 ya. Dikurang, oke, 1 itu 4 per 4. Berarti menjadi 6 kurang 4 itu 2 per 4. Sama-sama bagi 2, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Jadi hasilnya 1 per 2, yang D. Kita lanjut soal nomor 8. Limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat ditambah 4X kurang 3 dikurang dalam kurung ya 2X kurang 5 ya. Ini sudah bentuk akar, maka yang kanan kita buat bentuk akar ya. Menjadi limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat ditambah 4X kurang 3 ya, kurang, ini bisa kita buat bentuk akar. Nah, ini kalau kita pecah jadi min 2X positif 5 ya. Min 2X positif 5 karena min kali min positif. Jadi 2X-nya kita buat ke bentuk akar, jadi 2X dikuadratkan jadi 2 pangkat 2, 4 X kuadrat ya. Lalu min kali min positif 5. Nah, positif 5 di luar akar kita buat. Nah, jadi dari sini yang ini bisa kita gunakan konsep P2 tadi ya. Jadi nilai A-nya adalah 4. Nilai P-nya juga 4 ya. Karena A dengan P sama, maka kita bisa gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. Lalu kita tambah dengan 5 yang di sini. Ya, B-nya koefisien X di kiri 4 ya. Kurang Q koefisien X di kanan nggak ada X. Berarti koefisiennya 0. Per 2 akar A-nya 4 lalu ditambah dengan 5 yang ini ya. 4 kurang 0 itu 4 per 4 itu 2 kali 2 4 lalu ditambah 5. 4 bagi 4 itu 1 tambah 5 hasilnya 6 ya. Jadi jawabnya 6. E. Soal berikutnya nomor 9, limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat kurang 5X kurang X kurang 2. Ya, jadi X yang ini kita ubah ke bentuk akar ya, biar bisa kita gunakan rumus dasar tipe 2 tadi ya. Jadi limit X menuju tak hingga dari akar, ini X kuadrat kurang 5X kurang, X yang ini kita buat ke bentuk akar ya. Jadi X itu akar X kuadrat, lalu negatif 2-nya di luar ya, di luar akar.
Nah, kita lihat bentuk ini sudah boleh kita gunakan rumus dasarnya. Kita lihat dulu nilai A-nya itu sin X kuadrat di kiri 1. Nilai P-nya koefisien X kuadrat di kanan juga 1 ya. Jadi nilai A dengan nilai P sama. Kalau nilai A dengan nilai P sama, maka kita gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. Lalu kita kurang 2 ya yang di sini. B-nya itu adalah koefisien X di kiri. Negatif 5. Kurang Q-nya koefisien X di kanan. Nggak ada ya, 0. Per 2 akar A. A-nya itu 1. Dikurang 2. Sama dengan min 5 kurang 0 itu tetap min 5. Per akar 1 itu 1 kali 2, 2. Dikurang 2 itu kalau kita buat pecahan per 2, maka pembilangnya 4 ya. Min 5 kurang 4 itu min 9. Per penyebutnya 2. Jadi kita dapat jawabnya yang E. Min 9 per 2. Nomor 10. Jika limit X menuju tak hingga dari akar X tambah K kali X tambah 2 kurang X kali akar kurang akar X kali X tambah 1 sama dengan 2, maka nilai K berapa? Jadi yang ini kita kalikan dulu ya. Kita dapat limit X menuju tak hingga dari akar, kita kalikan X kali X, X kuadrat ditambah X kali 2, 2X, K kali X, KX. Jadi 2X tambah KX, koefisiennya kita tambah jadi 2 tambah K, lalu X-nya keluar. Lalu K kali 2, 2K ya, positif 2K. Kita kurang dengan akar X kali X, X kuadrat, tambah X kali 1, X. Ya, ini katanya nilai limitnya sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat ini bentuk sudah tipe 2 ya. Nilai A di sini adalah 1, nilai P di sini adalah 1. Berarti bisa kita gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A ya. Jadi B koefisien X di kanan, di kiri, 2 tambah K ya. Kurang Q koefisien X di kanan itu 1. Per 2 akar A. A-nya 1. Sama dengan nih 2 ya. Jadi 2 kurang 1 itu 1. Lalu ditambah K yang ini sama dengan ini akar 1 1 kali 2 2 kita pindahkan ke kanan. Kali 2 jadi 4 ya. Sehingga nilai K sama dengan 4 kurang 1 3 ya. Jadi K-nya 3. Jawabnya D. Berikutnya soal nomor 11. Limit X menuju tak hingga dari akar 2020X tambah akar 2020X kurang akar 2020X kurang akar 2020X. Ya, ini X-nya tidak pangkat 2 ya. Ini rumus yang tadi belum berlaku. Tapi seandainya kita buat pemisalan, kita upayakan dia sesuai tipe 2. Kita upayakan sesuai tipe 2, kita buat pemisalan. Misalkan akar X itu adalah Y ya. Nah, gitu. Jadi kalau X menuju tak hingga, ini kan X menuju tak hingga. Kalau ini kita akarkan, jadi akar X menuju tak hingga kita juga akarkan. Akar tak hingga ya. Akar X itu tadi pemisalan dari Y. Menuju akar tak hingga kita tahu adalah tak hingga juga. Jadi kalau X menuju tak hingga berarti Y-nya juga menuju tak hingga ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi limit Y menuju tak hingga ya. Tadi sudah kalau X menuju tak hingga, nih X menuju tak hingga maka Y juga menuju tak hingga ya, dari akar 2020 X ya. X itu kalau akar X itu Y sama-sama kita kuadratkan, akar X dikuadratkan X ya. Sama dengan Y dikuadratkan Y kuadrat. Berarti X-nya itu Y kuadrat ya. Maka X di sini
kita ganti dengan Y kuadrat. Ditambah, ini akar 2020X itu akar 2020 dikali akar X ya. Akar X itu adalah Y. Gitu. Dikurang akar 2020 X ya. X-nya adalah Y kuadrat. Kurang akar 2020 kali akar X ya. Akar X-nya adalah Y ini. Akar X adalah Y. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bentuk ini. Sudah bentuk tipe 2 ya. Dengan yang ini adalah A-nya. 2020 dan ini adalah P-nya. Sama ya, A dengan P. 2020. Jadi kalau A dengan P sama, kita bisa gunakan rumus B ke Q per 2 akar A ya. B-nya yang ini. Koefisien Y-nya berarti ya 2020 kurang Q ya. Q-nya ini. Min 2020. Per 2 akar A ya. 2 akar A-nya 2020. Sama dengan akar 2020 kurang min. Kurang min jadi tambah ya. Akar 2020 berarti 2 kali akar 2020. Per 2 akar 2020. Jadi pembilang dan penyebut sama, berarti hasilnya 1 ya. Jadi jawabnya adalah D. Nomor 12, limit X menuju tak hingga dari akar pangkat 3. Ini akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari S pangkat 3 tambah 12S kuadrat tambah 4S kurang 1 kurang akar pangkat 3 dari S pangkat 3 tambah 6S kuadrat tambah 2X tambah 10. Jadi ini masuk ke bentuk umum tipe 3 ya. Yang ini nilai A-nya 1 ya. A itu koefisien S pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi ya pangkat 3. Dan ini nilai P-nya juga 1 ya. Jadi menurut catatan kita untuk tipe 3, kalau A dengan P sama, maka rumusnya B kurang Q per N kali akar pangkat N dari A pangkat N kurang 1 ya. Jadi B-nya itu yang ini ya, koefisien pangkat tertinggi kurang 1 ini. Ini B-nya 12. Sedangkan Q-nya yang di sini ya, Q6. Kita masukkan nilainya B12 kurang Q6 per N. N itu pangkat tertinggi ya, 3 kali akar pangkat 3 dari A-nya itu 1, pangkat N kurang 1. N tadi 3 kurang 1 jadi 2 ya. 12 kurang 6 itu 6 per akar 1 pangkat 2 itu 1 ya. Sorry, akar pangkat 3 dari 1 kuadrat itu 1. Dikali 3 jadi 3 ya. Dan bagi 3 itu sama dengan 2 ya. Jadi jawabnya, nggak ada ya. Jadi tidak ada opsi yang tepat ya. Selanjutnya nomor 13. Limit X menuju tak hingga dari akar pangkat 3 S pangkat 3 kurang 2S kuadrat kurang X kurang 1. Ini sudah bentuk akar tapi ini belum ya. Kita buat ini ke bentuk akar. Biar nanti rumusnya bisa kita gunakan ya. Limit X menuju tak hingga dari akar pangkat 3 dari X pangkat 3 kurang 2S kuadrat ya. Dikurang X. X ini kita buat jadi akar pangkat 3 dari X pangkat 3. Lalu kurang satunya kita buat di luar akar ya. Nah, jadi kita lihat untuk yang ini. Untuk yang ini bisa kita gunakan rumus tipe 3 tadi. Kita lihat koefisien pangkat tertinggi di kiri A1. Koefisien pangkat tertinggi di kanan P juga 1 ya. Jadi kalau A dengan P sama, rumus kita adalah B kurang Q per N kali akar pangkat N dari A pangkat N kurang 1 ya. Lalu dikurangi 1 yang ini. Gitu, kita masukkan B-nya koefisien S kuadrat di kiri minus 2 ya.
kurang koefisien X kuadrat di kanan nggak ada ya, berarti kita tulis 0. Per pangkat tertingginya N 3 dikali akar pangkat 3 dari A-nya 1, pangkat N kurang 1, 3 kurang 1, 2 ya. Negatif 2 kurang 0, negatif 2 per yang bawahnya 3 ya. Jadi hasilnya negatif 2 per 3. Jawabnya D. Soal nomor 14. Limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat tambah 2X kurang 3 tambah akar 4X kuadrat tambah 6X tambah 5 kurang 3X ya. Jadi di sini tambah bukan kurang ya. Kalau tambah tidak bisa gunakan rumus tipe 2 itu. Harus tanda kurang. Jadi di sini ada min 3X. Nah, kita akali ya. Kita akali menjadi limit X menuju tak hingga dari untuk yang ini akar X kuadrat tambah 2X kurang 3 ya. Kita kurangkan X di sini. Lalu ditambah akar ya, X itu karena ini akar X kuadrat ya, akar X kuadrat itu X. Sedangkan yang ini akar 4X kuadrat tambah 6X tambah 5. Nah, kalau ini akar 4X kuadrat itu 2X ya, kita kurangkan dengan 2X. Tampak bahwa negatif 3X sama dengan negatif X kurang 2X ya, itu negatif 3X-nya. Nah, sekarang ini kita ubah ke bentuk akar ya. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 2X kurang 3 kurang X. Yang ini kita buat ke bentuk akar. Jadi akar X kuadrat ya. Ditambah akar 4X kuadrat ditambah 6X tambah 5. 2X-nya juga kita buat ke bentuk akar ya. Jadi akar 4X kuadrat. Nah, sekarang ini sudah bisa kita gunakan rumus ya. Rumus untuk yang ini A-nya 1, P-nya juga 1. Jadi A dengan P sama, kita gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A ya. Jadi B-nya itu koefisien X di kiri 2. Kurang Q koefisien X di kanan nggak ada ya, 0 per 2 akar A-nya 1 ya. Ditambah, ini A-nya 4 ya. Di sini A-nya juga, P-nya 4 ya, sama. Jadi A dengan P sama, bisa kita gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. B-nya di sini 6, kurang Q-nya, di sini nggak ada ya koefisien X, 0 per 2 akar A-nya 4 ya. Jadi ini sama dengan 2 kurang 0 itu 2 per 2 akar 1 itu 2. Ditambah 6 kurang 0 itu 6 per 2 akar 4 itu 4 ya. Jadi 2 bagi 2 itu 1, tambah 6 bagi 4 itu 1,5. 1 tambah 1,5 itu 2,5 ya. Jadi jawabnya B, 2,5. Akhir nomor 15, limit X menuju hingga dari akar pangkat 3X pangkat 3 tambah 3X kuadrat kurang 4X tambah 1 kurang akar X kuadrat kurang 4X tambah 5. Jadi sini akar pangkat 3, tapi sini akar kuadrat. Berbeda ya. Kalau berbeda nggak ada rumusnya ya. Jadi harus kita akali ya. Jadi limit X menuju tak hingga dari yang ini akar pangkat 3 dari X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurang 4X tambah 1, ini kita kurang X ya. Tapi karena di sini tidak ada kurang X, kita matikan dengan tambah X. Ya, lalu kurang yang ini, akar X kuadrat kurang 4X tambah 5 ya. Nah itu. Lalu yang ini dengan ini kita pasangkan ini dengan ini. Sedangkan yang ini kita pasangkan dengan ini ya. Gitu. Nah, sekarang X-nya kita ubah ke bentuk akar ya.
Jadi limit X menuju tak hingga dari yang ini akar pangkat 3 dari X pangkat 3 tambah 3X kuadrat kurang 4X tambah 1 kurang yang ini kita buat ke akar pangkat 3 ya. Nah, karena pasangannya akar pangkat 3. Jadi pangkat 3 X pangkat 3 ditambah yang ini X-nya kita ubah jadi akar ya, akar X kuadrat dikurang akar X kuadrat kurang 4X tambah 5. Nah, sekarang kita sudah bisa gunakan rumus ya. Ini untuk tipe 3 nilai A-nya itu 1 dan P-nya itu 1. Berarti bisa kita gunakan rumus B kurang Q per N kali ya. N kali akar pangkat N dari A pangkat N kurang 1. Langsung saja B-nya itu 3 kurang Q koefisien X kuadrat di sini nggak ada ya. Per N, N-nya 3 dikali akar pangkat 3 dari A, A-nya 1 pangkat N kurang 1. 3 kurang 1, 2 ya. Ditambah untuk yang ini. Kalau kita lihat di sini A-nya 1, P-nya juga 1. Jadi A dengan P sama, kita bisa gunakan rumus B kurang Q per 2 akar A. Jadi B-nya di sini koefisien X nggak ada ya, 0. Dikurang Q-nya di sini, koefisien X-nya minus 4 per 2 akar A-nya adalah 1 ya. Jadi 3 kurang 0 itu 3 per pangkat ini jadi 3 ya, karena ini 1 nilai. 3 kali 1, 3. Ditambah 0 kurang min 4, jadi 0 tambah 4, 4 per 2 akar 1 itu 2 ya. 3 bagi 3, 1. 4 bagi 2 itu 2. 1 tambah 2, hasilnya 3 ya. Jadi jawabnya adalah yang D.